Selamat pagi dan selamat tahun baru untuk kita semua. Saya percaya bahwa kita memasuki tahun baru ini dengan luar biasa, dengan hati yang gembira, dengan pengharapan yang baru. Amin. Namun, kita tidak mengelak juga bahwa di tahun yang baru ini pasti ada masalah yang baru, ada problema yang baru. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan hati kita dengan baik, supaya kita memasuki tahun ini dengan tenang, dengan kesabaran, dengan kekuatan yang dari Tuhan. Sehingga dengan hati yang baru, dengan roh yang baru, kita bisa masuk bersama-sama dengan Tuhan di tahun ini, dan kita akan menikmati bersama tahun ini dengan Tuhan. Amin. Ya, hari ini saya berbicara atau khotbah dan tema khotbah saya mengenai menjaga hati. Amsal 4 ayat 23, demikianlah firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah saudara, memang kita harus menjaga hati ini dengan segala kewaspadaan, karena hari-hari yang akan kita lewati, hari-hari yang akan kita masuki, bertambah hari firman Tuhan katakan bertambah jahat. Semakin hari semakin ada tekanan, semakin ada kesulitan. Oleh karena itu kita benar-benar harus menjaga hati kita supaya hati kita terjaga dan hidup kita pun terjaga di tahun ini. Ada amin? Namun persoalannya hati mana yang harus dijaga? Karena kondisi hati manusia ini ada dua. Yang pertama, ada kondisi hati yang sudah tercemar, dan yang kedua adalah kondisi hati yang sudah dibersihkan. Nah, berbicara tentang kondisi hati yang sudah tercemar, itu karena hati yang sudah dicemari oleh dosa. Jadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia semua telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia semuanya sudah cemar karena dosa. Hati yang paling utama yang dicemarkan oleh dosa. Oleh karena itu, hati yang sudah tercemar ini, saudara, kita harus membuangnya, bukan menjaganya. Karena kalau kita menjaga hati yang sudah tercemar, berarti kita menjaga kejahatan kita menjaga kejijikan yang Tuhan tidak inginkan dalam hidup kita. Oleh karena itu hati yang cemar ini seperti apa? Kita mau pelajari, karena memang ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, hati itu dicemarkan sehingga hati itu menjadi gelap dan degil, saudara. Degil artinya tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau mendengar Allah, tidak mau ikuti ketetapan dan perintah Allah. Jadi degil itu dalam pengertian yang seperti itu. Bahkan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, hatinya telah tumpul. Tidak responsif terhadap suara Tuhan. Tidak responsif terhadap firman Allah. Sehingga ketika mereka mendengar firman Allah, mereka tahu tentang Allah, tapi mereka tidak mau tunduk dan beribadah kepada Allah. Itulah kondisi hati yang sudah tercemar, yang tidak berkenan kepada Allah. Dikatakan begini, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuhnya. Jadi saudara bisa lihat dari perbuatannya. Kalau kondisi hati seseorang itu baik atau tidak baik, cemar atau sudah dibersihkan, bisa lihat dari perbuatannya. Kalau kondisi hati yang cemar, kita katakan bahwa Allah menyerahkan mereka kepada kedegilan hati mereka, kepada pikiran mereka yang sia-sia, sehingga mereka hidup di dalam kecemaran mereka. Jadi dari perbuatan mereka lah kita bisa mengenal bahwa hati yang mereka miliki itu adalah hati yang masih dicemari oleh dosa, atau hati yang sudah dibersihkan, yang sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ada amin? Lalu Efesus 4 ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Telah tumpul di sini berarti mereka tidak respon terhadap sesuatu yang dari Tuhan. Sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu. Mengerjakan segala keserakahan dan macam-macam kecemaran. Tumpul ini artinya tidak tajam untuk mendengarkan firman Tuhan. Mereka mendengarkan firman Tuhan, tapi mereka menolak firman Tuhan. Inilah kondisi hati yang dicemari oleh dosa. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah, atau mengucap syukur kepadanya sebaliknya. Pikiran menjadi
mereka menjadi sia-sia dan hati mereka bodoh menjadi gelap. Jadi kalau hati yang sudah gelap tidak bisa melihat sesuatu yang dengan jelas. Kalau hati yang sudah gelap tidak bisa menembus cahaya, kecuali cahaya itu datang kepada dia. Oleh karena itu saudara, kalau kondisi hati yang sudah seperti ini, hati mereka yang sudah mengenal Allah, tahu tentang Allah, tapi tidak mau tunduk kepada Allah, hati ini kita tidak bisa pertahankan. Kita harus buang hati seperti ini. Ya, contoh kondisi hati yang sudah dicemarkan adalah contoh Kain dan Habel. Ketika mereka mempersembahkan korban kepada Allah, lalu korban Habel yang diterima, sedangkan korban Kain tidak diterima. Lalu Kain menjadi panas hati sehingga dia membunuh adiknya. Harusnya Kain bertanya, mengapa Tuhan menerima persembahan Habel sedangkan persembahannya dia tidak diterima? Tapi dia tidak mau bertanya, tapi dia langsung menjadi panas hati sehingga dengan panas hati itu dia membunuh adiknya. Terkadang saudara, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita tidak mau merespon. Kain bukan pendeta yang berbicara kepada dia, tapi Tuhan langsung berbicara. Hati seseorang kalau sudah digelapkan, jangankan manusia, jangankan pendeta besar berkhotbah, jangankan malaikat, Tuhan berbicara saja, dia tidak bisa dan tidak mau mendengarkan, tidak mau tunduk kepada perintah Tuhan. Celakalah hati seperti ini saudara. Oleh karena itu hati seperti ini kita harus buang dari kehidupan kita. Hati yang tidak mau tunduk, yang tidak mau mendengar Allah. 10 tahun sudah Jokowi sudah memerintah Indonesia. Dan semua orang Indonesia mengenal dia. Termasuk kita yang berada di sini. Ada sebagian orang yang mau tunduk kepada semua hal-hal yang dia kerjakan, semua undang-undang yang dia keluarkan, tapi ada juga sebagian orang yang tidak mau tunduk kepada apapun yang dia kerjakan, yang dilakukan. Sehingga mereka membenci dia, mereka tidak mau tunduk, bahkan mereka ingin menjatuhkan dia. Itulah kondisi hati orang yang mengenal Allah, tapi tidak mau tunduk kepada Allah. Salomo penuh dengan hikmat yang dari Tuhan. Dia bisa menaklukkan bangsa-bangsa, dia bisa menaklukkan begitu banyak, bahkan 1000 wanita dia bisa taklukkan. Tapi hatinya sendiri dia tidak bisa taklukkan. Karena memang hatinya sudah dicemarkan oleh dosa. Sehingga Alkitab berkata bahwa pada hari tuanya, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya untuk penyembahan berhala. Jadi Salomo sendiri pun dia tidak bisa menaklukkan hatinya. Dia tidak bisa mengubah hatinya. Justru dengan hikmat yang dia miliki, dia jatuh ke dalam berbagai-bagai penyembahan berhala. Dosa penyembahan berhala. Yang bisa menaklukkan hati kita, yang bisa mengubah hati kita, hanyalah Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan kita serahkan hidup kita dan hati kita supaya direstorasi oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, dibaharui oleh Tuhan, supaya kita memasuki tahun ini, kita memasukinya dengan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga hati kita bisa memancarkan kehidupan di hadapan Allah. Nah, hati yang seperti inilah yang harus dijaga. Hati yang sudah direstorasi, hati yang baru dan roh yang baru yang diberikan oleh Tuhan. Yehezkiel dalam nubuatannya kepada bangsa Israel, dan dalam nubuatan ini bangsa Israel sampai hari ini saudara belum dipulihkan Tuhan. Maaf. Sampai hari ini hanya sebagian kecil orang yang percaya kepada Kristus, orang yang percaya kepada penebusan, orang yang percaya kepada keselamatan yang sudah disediakan. Oleh karena itu Yehezkiel berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku,
dan melakukannya. Jadi yang pertama, ketika kita sadar bahwa hati kita ini sudah tercemar, hati kita ini sudah gelap, hati ini sudah degil, hati kita ini sudah tidak berkenan kepada Allah, kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan hati kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan bisa mengubah hati kita. Bahkan dikatakan dia tidak mengubah saja, tapi dia memberikan, dia menggantikan hati kita, supaya kita diberikan hati yang baru dan roh yang baru. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat berharga yang kita harus jaga di tahun ini. Karena kita sudah tidak lagi memiliki hati yang lama, tapi kita memiliki hati yang baru. Hati yang mencintai Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang berkenan kepada Tuhan. Ada amin? Lalu dikatakan di ayat selanjutnya, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Jadi ketika dia berikan kita hati yang baru dan roh yang baru, dan dia memberikan lagi Roh Kudusnya, makanya janji ini tergenapi 2000 tahun lalu. Sehingga setiap orang yang menerima akan janji Tuhan ini, akan seorang penolong, akan Roh Kudus yang diberikan ini, maka hidup kita akan lebih ringan daripada orang perjanjian lama. Orang di perjanjian lama nyaris semuanya binasa. Hanya orang-orang tertentu yang diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena hati mereka belum direstorasi. Hati mereka belum diberikan hati yang baru. Jadi percuma mereka hidup dengan hukum-hukum Allah, tapi mereka tidak sanggup melakukannya. Tetapi hari ini, Tuhan memberikan kita hati yang baru dan roh yang baru, dan dia menolong kita, supaya kita bisa hidup menjaga hati kita, yang baru dan roh yang baru ini, dengan roh yang dia berikan kepada kita, yaitu Roh Kudus, atau rohnya sendiri kepada kita. Sehingga tidak ada yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Semuanya kita bisa lakukan. Ada amin? Dan ketika kita diberikan Roh Kudus kepada kita, maka kita bisa hidup menurut segala ketetapannya. Yang tadinya kita tidak bisa, kita bisa hidup menurut ketetapannya. Dan peraturan-peraturan yang dia berikan kepada kita akan ringan. Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Jadi tidak ada kuk yang berat. Kuk yang berat itu adalah kuk agama yang kita warisi. Kuk-kuk yang tidak berkenan kepada Allah, yang tidak bisa membebaskan kita, malah membebani kita dengan aturan-aturan, itu harus dilepaskan. Dan Tuhan katakan, aku akan memberikan kepadamu kuk yang baru. Datanglah kepada aku, setiap orang yang telah sudah berbeban berat. Itulah kita datang kepada Tuhan, supaya dia memberikan kita kuk. Dia memberikan kita hidup yang baru. Dia memberikan kita beban yang baru. Dan bebannya itu pun enak dan ringan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Nah saudara, hati ini juga ibaratnya sumber air. Kalau hatimu jahat, maka yang keluar adalah hidupmu yang jahat. Tetapi kalau hatimu benar, hatimu bersih, maka yang keluar adalah kebenaran. Maka yang terjadi adalah hidupmu benar, hidupmu kudus di hadapan Allah. Jadi hati ini seperti sumber kehidupan. Air yang mengeluarkan air yang bersih, bukan air yang kotor. Lukas 6 ayat 45 Yesus berkata, orang yang baik mengeluarkan barang-barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari dalam hatinya. Saudara, oleh karena itu saudara, mari kita menjaga hati kita ini. Supaya hati kita yang bersih ini terus terjaga. Lalu saudara, ketika hati kita ini terjaga, yang keluar, yang mengalir terus di dalam hati kita. Karena kita katakan bahwa firman itu seperti aliran air hidup yang terus mengalir dalam hidup kita. Sehingga kita kepenuhan perbendarahan kita penuh, hati kita penuh dengan firman Tuhan. Sehingga yang keluar adalah kebenaran demi kebenaran. Langkah yang baik demi langkah yang baik. Perbuatan yang baik demi perbuatan yang baik. Perkataan yang baik demi perkataan yang baik. Bagaimana kita menjaga hati kita? Yang pertama itu dengan firman Tuhan. Yohanes 15 ayat 3 berkata demikian, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi hati kita ini sudah dibersihkan oleh firman Tuhan. Namun dikatakan kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Dan firman-Nya tetap tinggal di dalam kita. Kalau kita baca, ada tunggal, ada jamak.
Jadi ketika tinggallah dalam aku, itu tunggal. Tetapi kalau firmanku tinggal dalam kamu, itu jamak. Jadi perkataan-perkataan Kristus. Kalau kita lihat dalam bahasa Inggris itu perbedaannya di situ. Jadi memang kita harus tinggal di dalam Yesus sebagai Tuhan satu-satunya yang menyelamatkan kita, yang sudah membersihkan kita, yang sudah menyuduskan kita. Lalu kita tinggal dan melangkah dalam perkataan-perkataan Kristus. Oleh karena itu saudara, bagaimana kita mau tinggal dan menjaga hati kita dengan firman Tuhan, ya kita harus terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Gereja Keluarga Kristus kalau tidak salah dari bulan September yang lalu, kita menerapkan membaca Alkitab setiap hari 2 ayat. 2 pasal. Dan sampai hari ini kurang lebih sudah sampai di Titus. Atau sudah lebih, karena tadi saya tidak sempat baca. Sudah sampai di Titus. Kemarin saya baca di Titus ya. Nah, mengapa kita melakukan itu? Karena kita merasa penting firman Tuhan di dalam hidup kita. Sebagaimana tubuh membutuhkan makanan siang, pagi, dan malam, roh kita juga membutuhkan asupan makanan siang, pagi, dan malam. Supaya menguatkan kita, menyegarkan kita. Supaya perbendaharaan hati kita penuh dengan firman Tuhan. Supaya firman Tuhan itu menjaga hati kita. Jadi kita hanya menjaganya saja Tuhan, jadi ringan saudara. Kalau Tuhan sudah bekerja memberikan kita sesuatu yang baru, kita harus menjaganya. Saudara, Bapak Ibu pasti menjaga sesuatu yang berharga dalam hidup Bapak Ibu, amin. Handphone ini saja, punya saya tidak mahal seperti Bapak Ibu, yang murah meriah, tapi saya menjaganya dengan baik. Karena saya tahu ini adalah berharga bagi saya. Menurut ukuran saya, ini lumayan bagi saya. Jadi saya harus melapisi handphone ini dengan anti gores, memberikan sarungnya yang agak bagus supaya ketika dia jatuh, dia tidak gampang pecah. Karena saya tahu, ini berharga bagi saya. Oleh karena itu, saudara, kalau kita bisa menjaga handphone kita bisa merawatnya dengan baik. Sebaliknya hati kita harus juga bisa merawatnya dengan baik. Melebihi apa yang berharga yang kita miliki di dunia ini. Sepakat dengan saya? Tuhan mau kita menjaga hati kita dengan baik. Karena sesuatu yang kita tidak bisa miliki selain Tuhan yang berikan kepada kita. Daud berkata demikian saudara. Sebelum kita kepada Daud, kita lihat dulu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus tentang hati ini saudara, menjaga hati. Segala tulisan diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kesalahan. Jadi memang firman Tuhan itu bermanfaat bagi kita menurut Rasul Paulus. Dia bermanfaat apa? Untuk mengajar kita. Mengajar kita untuk apa? Untuk lebih mengenal Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lebih mengenal kasih Allah yang begitu luar biasa. Karena kasih-Nya itulah kita diselamatkan. Karena kasih-Nya itulah kita yang harus binasa diselamatkan. Oleh karena itu mari kita terus belajar mengenal Allah. Jadi kita harus terus belajar mengenal Allah. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Kalau hati kita yang lama ketika kita sudah buang, namun memori yang lama itu masih ada di dalam memori alam bawah sadar kita. Untuk membuang ini tidak bisa seketika. Harus dengan firman Tuhan yang setiap hari kita konsumsi, kita baca, kita dengar, supaya firman Tuhan itu bisa mengingatkan kita kepada memori lama kita ini, kepada semua masa lalu kita, semua kejahatan kita, supaya jangan kita melakukannya lagi, supaya jangan kita masuk di dalamnya lagi, kita jatuh di dalamnya lagi. Oleh karena itu dia memperbaiki kesalahan kita, supaya semakin hari karakter kita, hidup kita diubahkan kepada Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia memperbaiki kelakuan. Kelakuan ini tadi bicara tentang karakter yang saya sudah singgung. Kelakuan kita akan semakin hari mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sama seperti mata air kalau bersih, dia mengeluarkan air juga yang bersih. Begitu juga ketika kita sudah diisi dengan firman Tuhan, maka hidup kita akan terlihat buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Itu yang berikutnya. Dan yang terakhir, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ketika kita sudah ada dalam kebenaran,
didikannya semakin mempertajam hidup kita, supaya kita semakin hari semakin kita tinggal di dalam kebenaran. Karena janji-janji kebenaran itu, saudara, manis untuk didengar, manis untuk dilakukan, indah dilihat orang. Itulah kebenaran yang kita harus terus dididik di dalam kebenaran. Daud di dalam Mazmur 119 ayat 97 sampai 105, saya ringkaskan sedemikian. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Kalau di ayat lain, aku merenungkannya siang dan malam. Daud adalah seorang pemuji, walaupun dia seorang raja. Jadi dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Tuhan. Karena dia tahu bahwa mengucap syukur, datang kepada Tuhan, menikmati hadirat Tuhan itu lebih daripada segala-galanya. Sehingga dikatakan 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Mengapa dia memuji-muji Tuhan? Mengapa dia berdoa untuk Tuhan? Mengapa dia merenungkan Taurat itu siang dan malam? Karena Taurat itu akan memberikan kepadanya yang pertama pengertian. Pengertian untuk lebih mengerti bagaimana hidup sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Pengertian supaya bagaimana dia mengerti setiap langkah hidupnya itu semakin hari semakin dibenarkan oleh Tuhan. Yang berikutnya, dia lebih berakal budi. Dikatakan bahwa lebih daripada orang-orang yang tua, orang-orang yang ada di atasnya, dia lebih berakal budi. Karena apa? Karena dia merenungkan firman itu, sehingga firman Tuhan itu memberikan dia hikmat, sehingga dia berakal budi. Yang berikutnya, dia lebih bijaksana. Daud selain dia ahli dalam perang, tapi dia juga orang yang bijaksana. Walaupun dia beberapa kali dia jatuh ke dalam dosa, tapi ketika dia dipulihkan Tuhan, dia menata hidupnya kembali. Dia pernah ditegur oleh Nabi Nathan karena dia jatuh dalam dosa pembunuhan dan persinahan. Tapi ketika dia ditegur, hari itu juga dia bertobat. Dan saya baca perjalanan hidupnya, sejak dia ditegur oleh Nabi Nathan, benar-benar dia hidup dengan takut akan Tuhan. Dengan kebijaksanaan dia hidup dan menata hidupnya di dalam Tuhan. Sehingga dikatakan tidak menyimpang dari jalan-jalan Tuhan. Dan yang terakhir, firman itu meneranginya. Di ayat 105 dikatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itulah fungsi firman Tuhan, manfaat firman Tuhan untuk kita, supaya firman Tuhan itu memberikan kita pengertian, memberikan kita lebih berakal budi, kita lebih bijaksana, kita tidak menyimpang kepada jalan-jalan yang salah, dan firman itu bisa terus menuntun kita, menerangi jalan kita. Yang kedua, cara menjaga hati dengan komunitas yang benar. Kisah 2 ayat 46 sampai 47, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Jadi saudara, untuk menjaga hati yang berikutnya adalah kita harus memiliki komunitas yang benar. Karena Alkitab katakan bahwa kebiasaan yang baik rusak oleh pergaulan yang buruk. Jadi saudara, memang kita harus hidup dalam komunitas yang benar. Kita harus punya support system yang baik. Supaya ketika kita punya support system yang baik, komunitas yang baik, maka kita akan saling mendukung, saling menopang, saling membantu, saling menegur satu dengan lainnya. Karena kita tahu bahwa kita sebagai manusia sosial, kita tidak hidup sendiri di tengah-tengah dunia ini. Sebagai manusia sosial, kita butuh komunitas, kita butuh orang lain untuk menjaga hidup kita, untuk membimbing kita, untuk menegur kita, untuk bersama-sama dengan kita supaya kita sama-sama bisa berkembang di dalam Tuhan. Kalau saudara memiliki komunitas yang salah, maka kebiasaan yang baik itu akan hancur dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Oleh karena itu,
salah satu untuk menjaga hati kita harus punya komunitas yang baik. Tegurlah sahabatmu, tegurlah saudaramu seiman dengan kasih. Dan tidak membiarkan temanmu itu berjalan sendirian. Saudara, kalau kita masih diperhatikan, kita masih ditegur orang, berarti kita masih disayangi orang itu. Tetapi kalau orang itu sudah tidak mau menegur kita, berarti orang itu sudah tidak ada lagi mengasihi kita. Jadi bukti bahwa orang itu masih mengasihi kita, dia masih menegur kita. Walaupun resikonya adalah mungkin kita salah paham tentang dia. Karena kadang-kadang teguran itu membuat orang yang ditegur itu merasa tidak berpihak kepada dia. Tapi kalau hati yang benar, ketika teguran itu datang, saran itu datang, dia akan menerima merespon itu dengan baik. Karena dia tahu itu berguna bagi hidupnya. Karena dia tahu bahwa sahabatnya masih mencintai dia. Tetapi kalau sahabatnya itu melihat dia salah, melihat dia tidak benar, tetapi mendiami dia, berarti bukti bahwa sahabatnya itu sudah tidak peduli dan sudah tidak mencintai dia. Di tempat ini saya percaya kita punya komunitas yang luar biasa, amin. Kita harus saling hidup dalam komunitas gereja keluarga Kristus ini. Saling menegur satu dengan lainnya, saling menopang satu dengan lainnya. Supaya orang akan melihat bahwa kita adalah anak-anak Allah. Sama seperti para murid ketika mereka ada di wilayah Tesalonika, mereka dilihat orang. Di Makedonia mereka dilihat orang bahwa mereka ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Mereka berbeda dengan orang-orang yang ada di tempat itu. Karena mereka, cara hidup mereka berbeda. Jadi kalau kita, saudara, kalau kita bisa menjaga hati kita, kita tinggal dalam komunitas yang benar, orang akan melihat bahwa kita hidup dengan mempermuliakan Allah. Ya. Karena jagalah hati, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, yang ketiga, cara menjaga hati. Efesus 5 ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi yang ketiga, cara menjaga hati adalah memiliki hati yang bersyukur. Kita harus bersyukur, saudara, dalam suka maupun duka, dalam senang maupun duka, dalam sakit maupun sehat, dalam kelemahan tubuh maupun kita hidup dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita harus tetap mengucap syukur. Jadi ucap syukur senantiasa ini yang pertama, kalau senantiasa itu berbicara tentang bagaimana kita mengucap syukur setiap saat, setiap waktu. Kita mengucap syukur atas waktu yang Tuhan berikan, waktu pagi hari, waktu siang hari, waktu malam hari, kita harus mengucap syukur. Karena kita tahu bahwa hari yang kita lewati, waktu yang kita lewati, jam-jam yang kita lewati, ini semua karena anugerah Tuhan. Karena kita tidak tahu sejam kemudian kita akan jadi apa. Kita seperti apa, kita tidak tahu. Satu saat, saya sering melihat orang ini lari pagi dengan saya. Dia ketika lari pagi dan ketika satu saat dia lari pagi, ada gundukan kecil, dan ketika dia lari pagi, kakinya itu, salah satu kakinya itu tersentuh begini, saudara. Lalu dia jatuh. Ketika dia jatuh, langsung dibawa ke rumah sakit dan sudah tidak tertolong. Padahal dia sehat. Penyebabnya hanya kakinya terantuk oleh batu lah kalau kita bilang. Terus dia jatuh. Jadi kita tidak tahu bahwa hidup kita esok, lusa, atau sejam kemudian kita tidak tahu. Yang tahu hanya Tuhan. Oleh karena itu kita harus mengucap syukur senantiasa setiap saat kepada Tuhan. Kadang-kadang saudara kita tidak mengerti apa yang ada di depan kita. Setiap kali saya ketika mau berangkat kemana-mana, saya tertahan oleh hal-hal yang kecil. Dan ketika saya sudah berangkat, baru saya melihat bahwa tadi hujan besar di depan saya. Sering begitu. Saya berpikir begini, tadi kalau andaikan saya berangkat seperti waktu yang tadi saya mau berangkat, yang ditentukan tadi, saya terkena oleh hujan yang deras. Tetapi Tuhan menghalangi saya
dengan sesuatu yang saya harus tertahan di tempat itu atau di rumah saya, sehingga saya tidak berjalan sesuai dengan waktu yang tadi saya rencanakan untuk berangkat. Dan beberapa kali saya melihat seperti itu hal yang sepele. Tapi saya bilang, Tuhan terima kasih ya, andaikan tadi saya berangkat berarti saya akan repot nih. Saya kehujanan di jalan. Karena baru saja kurang lebih 5 atau 7 menit ini hujan besar di sini. Dan baru saja redah gitu. Ketika saya sampai itu baru redah. Dan orang-orang semua sudah pada basah dengan jaket hujannya lah apalah semuanya pada basah. Jadi saudara, kita bersyukur dengan waktu karena waktu itu Tuhan yang tahu. Keadaan di depan Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu. Tapi Tuhan membela kita anak-anak sampai hal yang terkecil pun Dia bisa atur ke dalam hidup kita. Yang kedua, mengucap syukur dalam segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu ini saudara itu berbicara tentang sakit, penyakit. Berbicara tentang masalah yang kita hadapi. Di tahun yang baru ini saudara, bukan berarti kita tidak mungkin tidak sakit. Kemarin saya baru dengar berita dari salah satu berita TV bahwa sekarang ada terjadi lagi COVID baru di China, saudara. Dan saya pikir ada lagi. Baru masuk tahun baru ada berita penyakit yang baru, COVID yang baru. Itu yang membuat hati kita, kalau hati kita tidak dijaga dengan baik, maka kita akan tawar hati, kita akan takut, kita akan gelisah. Kita akan bersungut-sungut bahkan kepada Tuhan ketika kita menghadapi masalah-masalah seperti itu. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita dengan baik. Supaya ketika kita menghadapi sakit penyakit dan kita menghadapi masalah, kita tidak kecut dan tawar hati. Dan kita menjadi bersungut-sungut seperti bangsa Israel. Bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mereka sampai ke padang gurun, mereka lihat keadaan yang begitu mengecewakan bagi mereka. Mereka baru saja berjalan beberapa hari, Firaun dengan pasukan tentaranya sudah mengikuti mereka untuk menangkap dan membunuh mereka. Yang mereka lihat di depan mereka adalah laut, di belakang adalah tentara Romawi. Sehingga mereka kecut hati dan tawar hati. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah tidak ada kuburan di Mesir sehingga engkau membawa kami ke padang gurun untuk mengubur kami di sini? Jadi saudara, kita akan memasuki tahun ini. Saya berdoa, sebagai seorang hamba Tuhan, saya berdoa kepada kita semua, supaya kita masuki tahun ini dengan kekuatan, dengan harapan yang baru. Saya berdoa supaya kita mengalami terobosan-terobosan dalam hidup kita. Saya berdoa supaya kita mengalami sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang baru dari Tuhan. Ada promosi dari Tuhan bagi kita semua. Itu doa saya dan harapan saya. Tapi saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa di tahun yang baru ini, kita semua akan berhadapan dengan masalah-masalah yang baru. Persoalan-persoalan yang baru. Oleh karena firman Tuhan hari ini mengajari kita, supaya bagaimana kita menjaga hati kita, supaya benar-benar kita hidup dengan tidak takut, dengan tidak kecut hati, dengan tidak tawar hati. Dan yang berikutnya, kalau Tuhan di tahun ini mempromosikan kita, janganlah kita sombong. Kalau ada yang menghina kita di tahun ini, ya janganlah kita kecewa, janganlah kita kepahitan. Kalau ada yang menjatuhkan kita, percayalah Tuhan akan mengangkat kita. Sehingga kita terus akan bergembira. Kita harus memasuki tahun ini benar-benar dengan satu komitmen yang baru, yaitu menjaga hati kita di hadapan Tuhan. Karena dengan demikianlah kita akan berjalan dengan kemenangan demi kemenangan seperti Raja Daud. Walaupun aku di dalam kekelaman, engkau tidak pernah meninggalkan aku. Walaupun aku ada dalam peperangan, dikatakan bahwa aku menjamu, memberikan makanan kepada semua tawanan-tawananku. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam setiap peperangannya. Dia melihat campur tangan Tuhan di dalam setiap peperangannya. Dalam setiap masalah dia menghadapi para musuhnya. Saudara, kita akan berhadapan dengan musuh-musuh yang baru di dalam tahun ini. Dengan masalah-masalah yang baru. Dengan tembok-tembok yang baru. Yang mungkin saja menghalangi kita. Tapi saya percaya, kalau Tuhan sudah menjaga kita di tahun 2024, walaupun kita tidak, mungkin saja pekerjaan kita tidak memuaskan, mungkin saja kita belum mendapat pekerjaan, tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu karena semua karya Tuhan yang menjaga kita dengan segala keterbatasan dan kekurangan kita. Oleh karena itu di tahun ini saudara, saya percaya bahwa Tuhan yang sama akan menjaga kita. Bukan saja membiarkan kita hidup dalam hal-hal yang terus mengecewakan hati kita, tapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan, yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa hidup di mata Tuhan, kita hidup bisa dengan berkecukupan di dalam Tuhan.
Ada amin? Mari, saya tidak panjang lebar, tapi saya berdoa kepada kita semua. Jagalah hati, karena hari ini Tuhan sudah memberikan hati kita yang baru dan roh yang baru. Dan Dia memberikan Roh Kudus bersama-sama dengan kita. Jadi jangan takut, terus berjalan dengan Tuhan sampai kita mengakhiri tahun 2025 ini dengan mujizat demi mujizat, dengan kesembuhan demi kesembuhan, dengan kekuatan demi kekuatan, dengan kelegaan dan kelegaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.